bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas 3 cara dalam menghitung pembagian desimal. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Rumah Gemar Matematika. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita mulai dari cara yang pertama dalam menghitung pembagian desimal. Soalnya di sini perhatikan 12,6 dibagi 3. Untuk cara yang pertama ini langsung kita bagi menggunakan pembagian susun ke bawah atau pembagian porogapit. 12,6 langsung kita bagi 3. Kita bagi 1 dibagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita gabungkan menjadi 12. 12 dibagi 3, perkalian 3 yang hasilnya 12 yaitu 4. Selanjutnya kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12, kita letakkan di bawah 12, kemudian kurangkan. Selanjutnya kurangkan 2 dikurang 2 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Perhatikan di sini masih ada koma dan 6. Karena di sini ada koma, maka di atas juga tambahkan koma dan 6-nya kita turunkan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kurangkan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka 12,6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4,2. Ini cara yang pertama, yaitu langsung kita bagi menggunakan pembagian susun ke bawah. Masuk ke cara yang kedua, soalnya adalah 18 dibagi 2,5. Untuk cara yang kedua, ini adalah kita mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk bilangan bulat. Nah, di sini desimalnya adalah 2,5. Maka 2,5 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan bulat. Cara mengubahnya adalah 2,5, komanya ini kita geser satu langkah ke belakang sehingga 2,5 menjadi 25. Karena di sini kita geser satu langkah, berarti 18 ini kita tambahkan dengan 01 sehingga menjadi 180. Ya. Jika seandainya ini komanya bergeser dua langkah ke belakang, maka untuk 18 ini kita tambahkan nolnya sebanyak 2 karena ini bergeser 2 langkah ya. Nah sekarang ini menjadi 180 dibagi 25. Nah sekarang bisa kita ubah menggunakan pembagian susun ke bawah juga ya. Kita bagi 1 dibagi 25 tidak bisa, berarti gabungkan menjadi 18 dibagi 25. 18 dibagi 25 juga tidak bisa, maka gabungkan menjadi 180 dibagi 25. Perkalian 25 yang hasilnya mendekati 180 adalah 7. Kalikan kembali 7 dikali 25 sama dengan 175. Kurangkan 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam 1 dari 8. Sehingga 8-nya menjadi 7 dan 1 yang kita pinjam sisipkan di atas 0, sehingga 0-nya menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 7 dikurang 7 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di sini sekarang menjadi 5 ya. Bagi kembali 5 dibagi 25. 5 tidak bisa dibagi 25, maka jika sudah tidak bisa dibagi, tambahkan di belakang 5 ini angka 0. Sehingga 5-nya menjadi 50 dan di atas tambahkan koma. 50 dibagi 25 sama dengan 2. Kalikan 2 dikali 25 sama dengan 50. Kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka 18 dibagi 2,5 sama dengan 7,2. Contoh yang berikutnya, 0,54 dibagi 0,5. Nah, di sini kedua bilangannya tersebut merupakan bilangan desimal, sehingga kedua-duanya akan kita ubah menjadi bilangan bulat. Perhatikan di sini,
Untuk 0,5 kita geser satu langkah sehingga 0,5 menjadi 5. Nah, di sini ini bilangan desimal 0,54 ya. Maka ini komanya geser ke belakang juga satu langkah karena di sini bergeser satu langkah ya. Sehingga 0,54 menjadi 5,4. Perhatikan untuk 5,4 ini masih dalam bentuk desimal. Maka harus kita ubah menjadi bilangan bulat ya. Untuk mengubahnya kita tinggal buang komanya, pindahkan ke belakang sehingga ini menjadi 54. Dan untuk 5 ini kita tambahkan nolnya 1. Karena di sini komanya sudah bergeser 1 ya. Sekarang menjadi 54 dibagi 50. Kita bagi 54 dibagi 50. 5 dibagi 50 tidak bisa, maka gabungkan menjadi 54 dibagi 50. Sama dengan 1. Kalikan 1 dikali 50 sama dengan 50. Kurangkan 4 dikurang 0 sama dengan 4. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sekarang di sini menjadi 4 dibagi 50. 4 tidak bisa dibagi 50, maka di belakang 4 tambahkan 0. Dan di atas tambahkan koma. Bagi kembali 40 dibagi 50. 40 masih belum bisa dibagi 50 ya. Maka di belakangnya tambahkan kembali 1 0 sehingga menjadi 400. Karena di sini kita tambahkan 0, maka di atas juga tambahkan 0. Sekarang 400 dibagi 50 sama dengan 8. 8 dikali 50 sama dengan 400. Kurangkan 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka 0,54 dibagi 0,5 sama dengan 1,08. Itulah cara untuk menghitung pembagian desimal dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 9,6 dibagi 0,4. Untuk cara yang ketiga ini, cara menghitung pembagian desimalnya adalah dengan mengubah bilangan desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah 9,6 menjadi 96. Kemudian untuk bawahnya atau penyebutnya, perhatikan di sini di belakang koma satu angka berarti penyebutnya per 10. Jika di belakang koma 2 angka per 100, 3 di belakang koma berarti per 1000. Seperti itu ya. Kemudian dibagi 0,4 menjadi 4 per 10. Sekarang menjadi 96 per 10 dibagi 4 per 10. Ini merupakan pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan, tanda bagi ini harus kita ubah menjadi kali ya. Kita ubah menjadi kali. Untuk 96 per 10 ini tetap. Baginya ubah menjadi kali. Kemudian 4 per 10 ini dibalik menjadi 10 per 4. Perhatikan di sini ada angka 0. Ini hilangkan saja 0 yang di atas dan di bawah. Jadi kalau di sini 0-nya dihilangkan 1, yang di bawah juga hilangkan 1. Hanya berlaku untuk penghilangan di atas dan di bawah yang seimbang ya. Tidak boleh di atas sesama di atas dihilangkan ya. Kalikan 96 dikali 1 sama dengan 96. 1 dikali 4 sama dengan 4. Menjadi 96 dibagi 4. Kita bagi menggunakan cara cepat saja ya. 96 dibagi 4. Kalian bisa gunakan juga menggunakan pembagian Porogapit seperti ini ya. Namun di sini pakai cara cepat saja. Caranya perhatikan, tinggal bagi saja 9 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 9, yaitu 2 ya. Karena 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kalau di sini kita tuliskan 3, 3 kali 4 itu 12. Jadi tidak boleh lebih dari 9 ya. Tinggal kurangkan, 9 dikurang 8 itu berapa? 1. Sisipkan di depan 6 sehingga menjadi 16. Bagi 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 hasilnya sama dengan 4 ya. Karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti habis ya.
Sehingga 96 dibagi 4 sama dengan 24. Soal yang berikutnya, 4,8 dibagi 6. Nah, untuk soal kedua ini adalah bilangan desimal dibagi dengan bilangan bulat. Tetap akan kita ubah menjadi pecahan ya. 4,8 berarti menjadi 48 per 10 dibagi. Untuk 6 ini adalah bilangan bulat. Untuk bilangan bulat bawahnya itu per 1. Sehingga 6 menjadi 6 per 1. Berarti menjadi 48 per 10 dibagi 6 per 1. Ini berarti akan diubah menjadi bentuk perkalian. Namun untuk soal kedua ini tidak perlu kita ubah ke perkalian ya. Langsung kita pakai cara cepat saja. Caranya perhatikan. Kali silang 48 dikali 1 sama dengan 48. Kemudian ini juga kali silang, 6 dikali 10 sama dengan 60, tuliskan menjadi penyebutnya, menjadi 48 per 60. Untuk 48 per 60 ini masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Angka yang sama yang bisa membagi habis keduanya adalah 12. Jadi, sama-sama dibagi 12, tidak boleh dibagi dengan angka yang berbeda ya. Dari mana ini kita dapat 12? 12 ini kita dapat dengan cara menghitung FPB dari 48 dan 60. Bagaimana cara menghitung FPB? Kalian bisa lihat di video-video yang sudah ada di Rumah Gemar Matematika ya. Namun di sini tidak saya jelaskan, langsung saja dibagi 12 ya. Kita bagi 48 dibagi 12 sama dengan 4. Kemudian ini dibagi 60 dibagi 12 sama dengan 5. Hingga hasilnya 4 per 5. Nah, ini hasilnya menjadi pecahan. Jika dalam soal kalian diminta untuk hasilnya dalam bentuk desimal, kalian tinggal hitung saja. Bagi menggunakan pembagian susun ke bawah 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 tidak bisa ya, maka karena tidak bisa, di belakang 4 ini tambahkan 0 dan di atas juga tambahkan 0 dan koma. Sekarang 40 dibagi 5, perkalian 5 yang hasilnya 40 adalah 8. Kalikan 8 dikali 5 sama dengan 40. Kurangkan, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi 0,8. Jadi jawabannya bisa dua ya, bisa dalam bentuk pecahan, bisa juga dalam bentuk desimal, tergantung dari permintaan jawaban soal. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, 0,2 dibagi 0,5. 0,2 diubah menjadi 2 per 10, kemudian dibagi 0,5 diubah menjadi 5 per 10. Pakai cara cepat saja, kali silang 2 dikali 10 sama dengan 20. Kali silang 5 dikali 10 sama dengan 50. Untuk 0 yang ada di atas kita hilangkan 1 dan di bawah sehingga menjadi 2 per 5. Maka hasilnya adalah 2 per 5. Jika diminta ke dalam bentuk desimal, kita langsung bagi saja 2 dibagi 5. 2 tidak bisa dibagi 5, maka tambahkan 0 sehingga menjadi 20. Di atas juga tambahkan 0 beserta koma. Selanjutnya 20 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya 20 adalah 4. Kalikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka di sini hasilnya menjadi 0,4. Jadi jawabannya bisa 2, yaitu 2 per 5 atau 0,4. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara menghitung pembagian desimal. Ada 3 cara yang sudah kita bahas. Kalian bisa gunakan mana yang menurut kalian mudah untuk kalian pahami. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya di Rumah Gemar Matematika.